Nah ini, Bapak Ibu coba bayangkan, ini ada kawat berarus, dia membentuk lintasan tertutup, atau kita sebut sebagai loop. Kemudian, kawat berarus ini kita berikan poros. Porosnya batang berwarna coklat ini. Kemudian, satu sistem loop kawat konduktor berarus dengan batang yang menjadi poros rotasi ini, itu bisa berputar. Oke. Nah, kemudian di loop kawat konduktor ini kita berikan arus listrik I misalkan. Arah alirannya ditunjukkan oleh panah yang warna merah. Kemudian sekarang Bapak Ibu bayangkan, dalam ruang yang ada loop kawat konduktor berarus ini, kita berikan medan magnetik ke arah sumbu Y. Nah, Bapak Ibu udah pelajari bahwa kalau ada kawat berarus dalam medan magnetik, maka kawat tersebut akan kena gaya magnetik. Dan kita udah hitung kemarin gaya magnetiknya seberapa besar dan arahnya kemana. Nah, maka kalau Bapak Ibu coba analisa, misalkan sisi kanan dan sisi kiri dari loop kawat konduktor ini, maka keduanya akan kena gaya magnetik karena ada arus listrik mengalir di loop kawat konduktor ini. Oke. Dan arahnya diberikan oleh panah yang warna ungu. Masih ingat gaya magnetik pada kawat berarus listrik diberikan oleh F sama dengan arus L cross B, ya kan? Dengan vektor L ini dipilih arahnya searah dengan aliran arus. Aliran muatan listrik atau arus listrik. Nah, kalau Bapak Ibu terapkan formula ini, maka segmen kawat di sebelah kanan, di sisi kanan, itu akan kena gaya ke bawah, ke negatif Z. Ya kan? Ingat kalau pakai aturan tangan kanan, misalkan ini F magnetik, ini adalah L vektor, ini adalah B, ini bisa membentuk sudut theta, tapi gaya magnetik dengan L itu tegak lurus, begitupun gaya magnetik dengan B. Nah, kalau Bapak Ibu terapkan aturan ini, cross product L cross B, maka Bapak Ibu akan peroleh gaya magnetik untuk bagian kawat sebelah kanan, itu arah gaya magnetiknya adalah ke negatif Z. Sementara yang sebelah kiri, arah gaya magnetiknya ke positif Z. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, kalau konfigurasi gaya yang bekerja di loop kawat seperti di gambar ini, maka apa yang akan terjadi dengan kawat kira-kira? Berputar, berotasi betul, terhadap batang yang coklat ini sebagai sumbu rotasinya. Jadi Bapak Ibu akan mengamati ini nih. Misalkan pada saat tertentu kita lihat bahwa kemiringan loop kawat ini terhadap posisi awalnya yang horizontal itu adalah alfa misalkan. Maka sisi depan dan sisi belakang itu sekarang akan kena gaya magnetik. Tapi sisi depan arah gaya magnetiknya ke positif X, kemudian yang sisi belakang kena gaya magnetik ke arah negatif X. Sementara karena sisi depan dan sisi belakang panjangnya sama-sama L1 dan arus ini konstan, maka besar gaya magnetik di sisi belakang dengan besar gaya magnetik di sisi depan itu akan sama nilainya, tapi arahnya berlawanan. Sehingga dalam arah sumbu X, total gaya magnetik yang bekerja adalah 0. Oke. Nah, sementara di sisi kiri, tetap gaya magnetiknya ke positif Z. Sementara yang sisi kanan, tetap gaya magnetiknya ke arah negatif Z. Kalau saya gambar terpisah setiap segmen batang, nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Ini sisi depan. Kalau sisi depan, Bapak Ibu lihat dari sumbu X, maka yang Bapak Ibu akan lihat adalah garis saja. Dan garis ini membentuk sudut alfa terhadap horizontal.
horizontal yang dimaksud adalah sumbu Y. Kalau Bapak Ibu lihat, arah gaya yang dialami oleh sisi depan itu adalah ke positif X. Positif X itu ke arah keluar dari layar yang Bapak Ibu pandang. Maka untuk gaya magnetik yang bekerja di sisi depan, itu saya gambarkan pakai simbol dot kayak begini. Karena dia arahnya ke keluar dari bidang yang Bapak Ibu pandang. Dan besarnya diberikan oleh I dikali L1 dikali kuat medan magnetik. Ya kan? Ini adalah besar gaya magnetik. Kemudian kalau Bapak Ibu berikan tanda vektor, maka untuk sisi depan ini arahnya adalah ke positif X. Sementara sisi belakang, ini sisi belakang, arah gaya magnetiknya itu adalah ke arah negatif X. Negatif X itu masuk ke dalam bidang yang Bapak Ibu pandang. Maka simbolnya saya gambarkan pakai cross ini. Nah, besar dari gaya magnetik yang bekerja di sisi belakang itu sama dengan besar gaya magnetik yang bekerja di sisi depan, yaitu I dikali panjang segmennya L1 dikali kuat medan magnetik. Tapi arahnya ke negatif ekstopi. Sehingga kalau Bapak Ibu tuliskan, gaya magnetik yang bekerja di sisi belakang itu diberikan oleh negatif IL1B ekstopi. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, sisi kiri dan sisi kanan itu kalau kita lihat dari arah sumbu X, maka mereka akan kelihatan seperti titik saja. Nah, sisi kiri itu dia punya arus yang arahnya keluar dari bidang jika Bapak Ibu lihat dari arah sumbu X, ya kan? Bapak Ibu taruh sudut pandangnya di sini. Ini sudut pandang. Jadi Bapak Ibu lihat dari arah sumbu X. Maka sisi kiri dan sisi kanan itu hanya akan terlihat sebagai titik saja. Oke? Nah, arus yang mengalir di sisi kiri itu arahnya keluar dari bidang yang Bapak Ibu pandang. Sementara sisi kanan arusnya masuk ke dalam bidang yang Bapak Ibu pandang. Maka sekarang arus listriknya saya gambar untuk sisi kiri pakai simbol dot karena dia keluar dari bidang. Sementara yang di sisi kanan saya gambar pakai simbol cross karena dia masuk ke bidang yang Bapak Ibu pandang. Nah, gaya magnetik yang bekerja di sisi kiri itu diberikan oleh I dikali L2 dikali kuat medan magnetik dan arahnya ke positif Z. Sementara gaya magnetik yang bekerja di sisi kanan besarnya adalah I dikali L2 dikali B, arahnya tapi ke negatif Z. Nah, kira-kira gaya mana saja yang berkontribusi terhadap rotasi yang dialami oleh loop kawat konduktor ini kira-kira? Cuma gaya yang bekerja di sisi kiri dan sisi kanan, depan dan belakang, tidak mengakibatkan rotasi. Selain itu, kalau Bapak Ibu jumlahkan keempat gaya ini, maka hasilnya pasti nol. Bapak Ibu lihat, gaya yang bekerja di depan dengan belakang itu sama besar tapi berlawanan arah, ya kan? Sehingga penjumlahan ini dengan ini itu hasilnya akan nol. Karena mereka sama besar tapi berlawanan arah. Begitupun dengan ini dan ini. Kalau dijumlahkan akan dapat nol. Karena sama besar tapi berlawanan arah. Sehingga tidak terjadi translasi. Jadi kalau kita periksa sigma F-nya akan sama dengan nol. Tapi tidak untuk torsi. Jadi sigma torsinya tidak sama dengan nol, karena ada dua gaya yang menyebabkan torsi dengan rotasi yang searah, yaitu gaya di sisi kiri atau FM4 ini, dan gaya di sisi kanan atau FM2. Nah, kita coba hitung torsi yang diberikan oleh kedua gaya ini. Misalkan kita pilih pusat rotasi, kalau Bapak Ibu lihat gambar di kanan bawah, kita pilih pusat rotasinya di bagian tengah ini. Sehingga ini sistem koordinatnya.
Ini adalah sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian loop kawat konduktor ini kita lihat dari arah sumbu X. Sehingga yang kita lihat itu cuma garis saja, ya kan? Yang membentuk sudut terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Membentuk sudut alfa. Nah, arus di ujung kiri itu arahnya keluar dari bidang yang Bapak Ibu pandang. Sehingga kita gambarkan arus di sebelah sini pakai simbol dot. Oke. Sementara di ujung kanan arusnya masuk ke bidang yang Bapak Ibu pandang. Sehingga kita gambar pakai cross. Sisi depan itu arusnya mengalir ke arah sini. Di sisi depan, arah arusnya ke sini. Nah, kemudian ujung kiri itu kena gaya magnetik Fm4 diberikan oleh IL2B ke arah Z topi. Sementara ujung kanan kena gaya magnetik ke arah negatif Z. Kita beri nama Fm2 sama dengan negatif IL2B Z topi. Nah, kemudian kita coba hitung torsi yang disebabkan oleh kedua gaya ini. Kedua gaya ini akan menyebabkan loop kawat berotasi ke arah sini. Ya kan? Torsi yang diakibatkan oleh gaya magnetik sebelah kanan atau yang kita sebut sebagai M2 diberikan oleh, coba hitung torsi yang diberikan oleh Fm2 Bapak Ibu. Posisinya Fm2, ya kan? Diukur dari pusat rotasi. Pusat rotasinya di sini. Di cross product dengan Fm2. Sehingga Bapak Ibu peroleh ini mesti sama dengan besar posisi dari Fm2 dikali besar dari Fm2 dikali sin sudut antara vektor posisinya Fm2 dengan arah Fm2 itu sendiri. Posisinya yang ini kan? Ini adalah Rm2, ya kan? Besarnya Rm2 berapa? Setengah L1. Kemudian Bapak Ibu kali dengan besarnya Fm2. Besarnya Fm2 adalah I L2 B, ya kan? Kemudian dikali sin theta. Nah, theta yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin perpanjangan, maka ini adalah arah dari R. Ya enggak? Ini vektor unit untuk M2. Nah, kemudian Bapak Ibu ingat kalau sudut yang ini itu adalah alfa. Sehingga Bapak Ibu bisa tulis bahwa theta itu adalah pi per 2 min alfa. Sehingga kalau gitu, saya bisa tulis ini sama dengan setengah L1 IL2B sin V per 2 min alfa. Oke. Ini adalah besar torsi yang diberikan oleh Fm2. Nah, dengan cara yang sama, Bapak Ibu bisa tentukan torsi yang diberikan oleh M4 itu adalah setengah dikali L1, ya kan? Kemudian dikali IL2B sin pi per 2 min alfa. Total torsi itu adalah tau M2 ditambah tau M4. Karena kedua gaya ini, Fm2 dan Fm4, itu keduanya menyebabkan rotasi ke arah yang sama. Nah, kalau Bapak Ibu jumlahkan, totalnya berapa kira-kira? I, L1 dikali L2, kali B, sin pi per 2 min alfa. Pi
pi per 2 min alfa atau theta itu menggambarkan apa kira-kira? Saya coba gambar lagi penggambaran 3 dimensinya. Ini adalah area yang dibatasi oleh loop kawat konduktor ini. Maka vektor normal dari area ini, itu arahnya tegak lurus terhadap permukaan ini. Jadi vektor normalnya arahnya ke sini. Tegak lurus dengan kawat yang panjangnya L1 ini kan. Nah, ini adalah vektor normal area yang dibatasi oleh loop kawat konduktor ini. Area yang dibatasi oleh kawat konduktor ini luasnya berapa kira-kira? Ingat tadi panjang ini adalah L1, kemudian panjang ini adalah L2. Kalau gitu luas area yang dibatasi oleh loop konduktor ini L1 kali L2. Kemudian vektor normalnya kita ambil tegak lurus terhadap luas yang dibatasi oleh loop konduktor ini. Jadi gambarnya kira-kira ke arah panah kuning ini, entopi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, sudut yang ini, itu juga adalah alfa. Kalau gitu sudut yang ini, itu adalah theta kan? Sudut yang dibentuk oleh vektor normal permukaan dengan sumbu Y. Nah, Bapak Ibu ingat tadi kalau arah medan magnetiknya itu adalah ke arah sumbu Y, ke sini. B sama dengan magnitudnya dikali arah positif Y. Sehingga kita bisa bilang bahwa theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor normal permukaan yang dibatasi oleh loop kawat konduktor ini dengan medan magnetik. Jadi kita bisa tulis di sini, theta sama dengan pi per 2 min alfa adalah sudut yang dibentuk oleh entopi dan vektor medan magnetik. Sehingga tau itu saya bisa tulis sebagai I dikali A dikali B dikali sin pi per 2 min alfa atau theta. Nah, theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor normal permukaan dan B. Sehingga secara vektorial saya bisa tulis tau ini sebagai I A cross B. Nah, ini torsi yang dialami oleh loop kawat konduktor ini. Nah, sekarang, bila kita definisikan besaran baru, IA ini, kita definisikan sebagai mu, maka kita bisa menuliskan tau itu sama dengan mu cross B. Nah, mu ini adalah entitas yang disebut sebagai momen dipol magnetik. Permukaannya adalah luasan yang dicakup oleh loop kawat konduktor ini. Misal, loop konduktor tadi kita ganti dengan lilitan. Lilitan ini dibuat dari kawat konduktor yang digulung sebanyak N kali. Oke. Jadi Bapak Ibu ambil kawat konduktor yang sangat panjang, kemudian Bapak Ibu gulung sebanyak N kali sehingga membentuk lilitan. Maka
torsi yang tadi kita turunkan, itu akan menjadi N kali. N kali dari I L1 L2B sin pi per 2 min alfa. Tapi dengan catatan setiap gulungan ini Bapak Ibu bikin sangat rapat. Sehingga tebal lilitan yang dihasilkan itu bisa diabaikan. Maka torsi yang bekerja di lilitan ini akan sama dengan N I L1 L2 B sin pi per 2 min alfa. Atau Bapak Ibu bisa tulis sebagai tau itu sama dengan N I dikali A dikali B sin theta. Bapak Ibu bisa tulis kalau gitu, torsi secara vektor itu diberikan oleh N dikali I kali vektor A cross B. Nah, sekarang besaran yang ini itu didefinisikan sebagai momen dipol magnetik untuk lilitan. Oke? Momen dipol magnetik untuk lilitan.